1 tahun yang lalu sebelum zamannya booming pendaftaran calon presiden, guru saya, Abah Aos, memaklumatkan kepada seluruh muridnya untuk memilih Pak Anies. Dan waktu itu saya tidak bertanya kenapa. Tetapi saya waktu itu masih ngefans sama Pak Ganjar, entah kenapa. Akhirnya saya mencari biografi Pak Anies, mencari literasi kenapa dan bagaimana kemudian kerja dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba saya dipertemukan dengan salah satu tim Laskar Santri dan juga saya tetap mengaji. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik sekali begitu kan, terkait dengan seorang perempuan yang awalnya dia suka sekali kepada Pak Ganjar begitu kan ya, fan Pak Ganjar di situ. Kenapa di akhir-akhir ini semua lebih pada dukung Anies Baswedan di situ begitu, lebih tertarik kepada Anies Baswedan. Bahkan ini aset-asetnya ya banyak yang kemudian diserahkan kepada tim pemenangan Anies Baswedan melalui Kiai ya Aos di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat bahwa Anies Baswedan itu punya dampak yang sangat luar biasa di situ begitu. Jadi saya sejak awal sudah katakan begitu kan. Ini cerita begitu kan. Ya cerita langsung dari orangnya. Memang dia suka ya kepada Pak Ganjar. Dan pada akhirnya dia beralih dukungan kepada Anies Baswedan ya, karena satu sisi dekat dengan gurunya, satu sisi karena cinta ya kepada gurunya, satu sisi dia akan memberikan dukungan itu seolah-olah hukum yang paling pas, yang paling jelas di mata hukum kalau Anies Baswedan menjadi presiden, yaitu adalah Anies Baswedan di situ. Maka dia beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Dan sekarang karena si perempuan ini banyak asetnya, lalu kemudian diserahkan sebagian hartanya ya karena nyumbang kepada Anies Baswedan, intinya seperti itu begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak desakan-desakan orang-orang itu begitu kan ya, yang kemudian sampai ada orang yang datang ke rumahnya minta mobil dan sebagainya, dan bahkan desakan-desakan itu dan katanya dapat intervensi di situ begitu. Dapat intervensi terus kemudian aset-asetnya mau diaudit dan sebagainya katanya begitu ya. Apakah seperti itu cara-cara mereka begitu? Jadi kalau sudah mendukung sana sini begitu kan, ini kan negara demokrasi di situ, wajar dong begitu kan. Jadi kalau mendukung orang kaya misalnya, lalu ada yang mendukung begitu kan ya, satu sisi ada mendukung, ya pasti dicari-cari kesalahan mereka begitu. Ini kan aneh begitu kan. Masa hanya dukung Anies Baswedan, gara-gara beralih dukungan Anies Baswedan banyak intervensi sana sini begitu. Sayang seribu sayang begitu ya. Kalau nanti Amin bisa duduk di singgasana Konoha, tolong ya pecat semua orang-orang itu dan gantiin tutup saja semua usahanya. Biar merasakan bagaimana rasanya jadi orang kecil yang menginginkan perubahan tapi malah ditindas dengan kekuasaan. Jika kepikir ya karena banyak artis takut dukung Anies, apakah takut redup ya karirnya atau takut diperiksa ya seperti ibu ini? Ya banyak ya, satu sisi banyak cerita itu bahkan di Anies Baswedan begitu ya. Ketika Anies Baswedan paling sedikit ya dana kampanyenya, terus kemudian banyak ada orang yang ingin mendukung Anies Baswedan pada takut, was-was mereka. Satu, ya takut usahanya tidak jalan. Yang kedua ada intervensi sana sini. Apakah cara-cara seperti itu begitu kan? Saya kira ada sesuatu yang aneh ya ketika ada orang yang memikirkan hal itu begitu kan. Tapi ini dampaknya yang sangat luar biasa di situ begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa persoalan-persoalan seperti itu begitu kan ya akan menjadi dampak begitu kan, karena pada hakikatnya masyarakat sudah tahu kalau dukung si A, si B dan si C begitu kan, tiba-tiba ada sesuatu intervensi sana sini. Bahkan ya tim pengacara Anies juga jumlahnya 1.000 ya, mestinya tanggal masalah ini bikin konten dengan mereka dan pelakunya biar jadi pembelajaran kebebasan berdemokrasi. Semoga Ibu Eka selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitasnya. Ya, ini Masya Allah, lihatlah kawan ya, bertanya pada diri sendiri, apa kita mau merasa tidak aman di negeri sendiri atau apa begitu ya. Kita lihat saja, kalau kita bergandengan tangan bersama-sama, maka kemudian ya kita menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya. Karena apa? Karena kita melihat apa orang-orang yang begitu mendukung Anies Baswedan sana sini begitu kan ya. Lalu kemudian ada intervensi sana, ini kan kacau begitu kan. Saya kira ada sesuatu yang salah di situ sehingga
Apa yang terjadi? Yang terjadi banyak sekali pro dan kontra di situ. Satu ya, masalah hukum. Nah, ini kalau masalah hukum, kita berbicara masalah hukum ya di negara Konoha ini begitu kan. Bisa saja yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ya, masa soal mendukung sana sini begitu tiba-tiba dapat intervensi begitu kan. Ini kebebasan berdemokrasi loh begitu kan. Ya, memberikan kebebasan, mendukung siapapun boleh-boleh aja begitu. Beginilah keadaan negara ini yang sedang tidak baik-baik saja hanya karena beda pandangan politik langsung diintimidasi. Semoga Amin menghadirkan perubahan. Wakanda nomor Indonesia forever. Jelaskan mereka begitu kan. Jadi saya kira ada sesuatu yang salah kepada hari ini ya, takut kalah, takut panik dan sebagainya. Pada akhirnya intervensi-intervensi itu muncul begitu kan ya. Jadi seperti yang diceritakan dari diri seorang perempuan tadi, jangan takutlah begitu kan. Ya masalah soal itu, masalah audit sana sini ya silakan, karena memang kalau usahanya seperti itu ya ngapain juga begitu kan, yang mau diaudit sana sini begitu silakan. Sedangkan korupsi sana sini kok masih berkeliaran kok di situ begitu. Itulah kalau hukum ya tidak tepat sasaran, ya bahkan salah di situ begitu. Lebih senang postingan ulang gagasan cemerlang seperti ini ya daripada wawasan ya subsidi IKN 20% dari APBN. Semoga setelah Pak Anies terpilih, Anies Baswedan bisa segera memenjarakan sumber masalah si Raja Wakanda. Ini sudah banyak ya yang terbongkar di situ begitu. Kasihan begitu kan ini. Jika guru sudah bermaklumat, maka murid pun berkhidmat ya. Ibu Eka Anugrah ya, seorang bidan dan mantan ya ketua HIPMI Kabupaten Sumedang yang memberikan 100 mobil untuk kegiatan kampanye Amin. Di situ katanya dapat intervensi sana sini begitu kan ya. Sayang seribu sayang begitu. Hal-hal intervensi sana sini masih dilakukan saja begitu. Apa yang terjadi selama ini? Bayangkan dari beberapa orang begitu kan ya, dari beberapa narasi-narasi yang disampaikan ini, dia begitu ketakutan ketika ada intervensi-intervensi seperti itu begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi tidak tenang ya, diganggu terus kehidupan mereka begitu. Apakah cara-cara seperti itu demokrasi kita begitu? Itu kan kacau begitu. Ini aneh begitu ya. Sampai sekarang kata Anies Baswedan ya, jangan ya hukum itu lalu kemudian takut kepada siapapun ya. Jangan gara-gara hukum ini lalu kemudian seolah-olah ya di justice Anda akan masuk ini, akan masuk itu begitu kan. Apalagi terkait dengan hukum yang sebenarnya, kebebasan berpendapat, kebebasan berdemokrasi. Ya banyak dengan cara-cara lain, calon-calon yang lain banyak kok begitu yang mendukung sana sini, tidak ada intervensi sama sekali begitu. Kenapa begitu kan? Ya karena pada kenyataannya pendukung-pendukung Anies Baswedan tidak seperti itu. Karena intervensi itu biasanya kan dari penguasa, dari siapa begitu kan, dari lawan-lawan mereka begitu kan. Walaupun tidak ada intervensi yang sebenarnya dibuat mereka ya melalui WA, pesan apa dan sebagainya, sehingga kan orang menjadi ketakutan di situ begitu. Tapi kalau dia berani ya lantang berdemokrasi di situ, saya kira ada jaminan di situ. Seorang perempuan itu tidak sendirian ya, pasti banyak lah begitu kan teman-temannya ya, terus kemudian relawan-relawan Anies Baswedan seluruh Indonesia akan bersama mereka. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.